semuanya, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran matematika peminatan kelas 11 tentang polinomial, yaitu mengenai akar-akar persamaan polinomial. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu pendahuluannya. Mari kita bahas beberapa soal. Nah, yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang dengan 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini merupakan salah satu contoh persamaan polinomial, dan yang akan dicari adalah akar-akarnya. Akar-akar itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, ini adalah cara yang biasa karena ini persamaannya itu pangkat 2, berarti x kuadrat dikurang dengan 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini seperti biasa, itu kalau seandainya kita pikirkan dua buah angka, berarti ada yang ditambah dan ada yang dikali. Kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya adalah negatif 7. Maka angka itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, kalau ditambah negatif 3 dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Maka ini faktornya adalah x dikurang 3 dikali dengan x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Nah, seperti inilah caranya dengan pemfaktoran. Nah, setelah itu kita juga ada belajar pada video sebelumnya tentang ini. Jika salah satu faktor 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang px ditambah 3 sama dengan 0 memiliki faktor x ditambah 1, maka faktor lainnya adalah. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mencari nilai p terlebih dahulunya. Kita tahu bahwa faktor itu artinya sisanya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan nilai x-nya ke sini. Nah, ini nilai x-nya sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke sini, jadinya 2 dikali negatif 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang p dikali negatif 1 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah negatif 2 dikurang 5 ditambah p ditambah 3 sama dengan 0. Jadinya negatif 4 ditambah p sama dengan 0, kita dapatkan p-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana dengan cara mencari faktor lainnya? Nah, pertama kita kembalikan bentuk ini. Nah, bentuk ini jadinya 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Lalu bentuk ini kita Horner dengan x ditambah 1 tadi. Berarti 2, negatif 5, negatif 4, 3. Kita Horner dengan x ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1 ya. Kemudian ini diturunkan, 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, kita tambahkan hasilnya adalah negatif 7. Dikali lagi hasilnya 7, ditambahkan hasilnya adalah 3, dikali lagi hasilnya negatif 3, maka ini dapatnya adalah 0. Nah, karena ini sisanya adalah 3 buah, berarti bentuk persamaannya adalah pangkat 2 ya. 2x pangkat 2 dikurang dengan 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah pangkat 2 itu sudah bisa kamu faktorkan dengan manual. Nah, berarti ini kalau kita kali itu hasilnya adalah 6. Kenapa 6? Ini dikali ujung dengan ujungnya ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kalau ditambah hasilnya adalah negatif 7. Nah, kira-kira apa angkanya? Angkanya adalah negatif 6 dan negatif 1. Nah, negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Berarti ini jadinya 2x dikurang 6 dikali dengan 2x dikurang 1, jangan lupa untuk dibagi 2 salah satunya, yaitunya bagus yang ini, 2x dikurang 6 hasilnya adalah x dikurang 3 dikali dengan 2x dikurang 1. Nah, maka akarnya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan 1/2. Nah, oh ya, yang ditanya adalah faktor lainnya. Faktor lain adalah ini, sedangkan akar adalah ini. Nah, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga seperti ini. Nah, tentukan akar-akar persamaan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 13x kuadrat ditambah 14x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Karena yang pertama pangkatnya adalah pangkat 4. Artinya kita belum bisa memfaktorkan seperti soal nomor 1. Dan kemudian dia juga tidak diketahui salah satu faktornya. Nah, jadi kita benar-benar mulai dari awal. Nah, oleh karena itu ada cara untuk menyelesaikannya. Nah, sebelum itu kita kenal dulu apa itu faktor dan juga akar. Nah, faktor itu adalah suatu bentuk perkalian polinomial sederhana yang membentuk polinomial dengan derajat yang lebih tinggi.
yang memenuhi bentuk persamaan polinomial Px sama dengan 0. Sedangkan akar adalah nilai X yang memenuhi untuk persamaan polinomialnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini tadi ada persamaan polinomial X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Itu adalah bentuk persamaan polinomial dengan X pangkat 2 sebagai derajatnya. Nah, kemudian tadi kita ada memfaktorkan. Nah, bentuk yang seperti ini disebut dengan bentuk faktor. Sedangkan kalau nilai X-nya itu adalah bentuk akar. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cara menentukan akar tersebut. Nah, kita tahu bahwa persamaan umum persamaan lingkaran itu seperti ini. Nah, cara menentukan akar persamaan polinomialnya, yang pertama kita tentukan prediksi akar polinomial dengan cara X sama dengan faktor dari A0. A0 itu adalah konstanta per faktor dari AN, yaitunya koefisien pangkat tertinggi. Nah, kemudian setelah kamu dapatkan prediksi akarnya, lakukan Horner dengan akar yang dipilih, lalu pastikan sisanya adalah 0. Nah, kemudian jika sisa tidak 0, maka prediksi akar tersebut bukan merupakan akar dari persamaan polinomial. Nah, sekarang mari kita coba contoh soal. Soal yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 19x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari dulu prediksi nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu adalah faktor dari 6. Konstantanya adalah 6 per faktor dari 3. Nah, faktor dari 6 itu adalah 1 dikali 6 dikali 2 dikali 3. Nah, 1 kali 6, 2 kali 3. Itu adalah faktor-faktor dari 6. Per faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Nah, bagaimana cara menentukan X-nya? Itu adalah dibagi 1 per 1. Nah, dan jangan lupa prediksi X-nya itu adalah positif dan juga negatif. Nah, 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dibagi 3 jadinya 1/3. 6 dibagi 1, 6. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dibagi 1 adalah 2. 2 dibagi 3, 2/3. 3 dibagi 1 adalah 3. Dan 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, jadi ini secara positif dan negatif adalah prediksi dari nilai X-nya. Nah, kemudian mari kita coba Horner bentuk-bentuk ini dengan salah satu prediksinya. Nah, sekarang kita ambil angka 3 dulu di sini, 2, negatif 19, dan 6. Coba kita Horner dengan 1. Nah, ini kita turunkan 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, lalu ditambahkan hasilnya adalah 5, dikali lagi hasilnya adalah 5, negatif 14, dikali lagi negatif 14, ini hasilnya adalah negatif 8. Nah, karena ini sisanya bukan 0, berarti ini bukan akar. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui dalam teorema faktor sisa itu harus 0. Nah, karena ini bukan 0 berarti 1 bukan akar. Nah, karena ini belum diketahui berapa salah satu faktornya, berarti kita coba sekali lagi dengan angka yang berbeda. Nah, ini 3, 2, negatif 19, 6. Kita coba dengan angka 2. Ini kita turunkan hasilnya adalah 3, dikali 2 hasilnya 6. Ini 8, kemudian dikalikan lagi hasilnya adalah 16. Ini negatif 3, dikalikan lagi hasilnya adalah negatif 6. Ini hasilnya adalah 0. Nah, karena ini sudah 0, berarti 2 ini merupakan akar dan faktornya adalah X dikurang 2. Nah, berarti ini kita anggap X sama dengan 2, berarti kalau pindah ruas dapat X-nya dikurang 2. Nah, bagaimana dengan akar yang lain? Karena ini sudah pangkat 2, ini jadinya 3x kuadrat ditambah dengan 8x dikurang 3, berarti ini tinggal kita faktorkan secara manual. Nah, ini kita kalikan, hasil kalinya adalah negatif 9 dan hasil tambahnya adalah 8. Berarti angka tersebut adalah 9 dan negatif 1. Nah, maka ini jadinya 3x ditambah 9 dan 3x dikurang 1. Jangan lupa untuk dibagi 3, karena A-nya adalah 3. Nah, ini yang dibagi 3 adalah yang ini, 3x ditambah 9 hasilnya adalah x ditambah 3 dan 3x dikurang 1. Nah, jangan lupa tadi kita sudah dapat x dikurang 2. Nah, ini adalah faktornya. Sedangkan untuk akarnya adalah x sama dengan 2, x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan 1/3. Ini adalah akar.
Nah, lanjut untuk soal kedua, tentukan akar-akar persamaan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 17x kuadrat dikurang 13x ditambah 6. Nah, sekarang mari kita coba dulu untuk mencari prediksi nilai x-nya. Berarti faktor dari konstantanya adalah 6 dan juga faktor dari 3. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, berarti ini faktor dari 6 itu hasilnya adalah 1, 6, 2, dan 3 dibagi oleh faktor 3 yaitunya 1 dan 3. Nah, ini kembali kita bagi satu per satu. 1 dibagi 1 hasilnya 1, kemudian 1 dibagi 3 sepertiga, 6 dibagi 1 6, 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dibagi 1 adalah 2, 2 dibagi 3 2 per 3, 3 dibagi 1 3, 3 dibagi 3 adalah 1. Ini berlaku positif dan negatif. Nah, kemudian kita Horner. Nah, kita Horner 3, 5, negatif 17, negatif 13, dan juga 6. Coba kita Horner dengan angka 2. Nah, ini kita turunkan 3, kita kalikan hasilnya 6. Kemudian kita tambahkan hasilnya adalah 11. Dikalikan hasilnya adalah 22, ditambahkan hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan lagi, ini hasilnya adalah 10. Kita tambahkan, ini hasilnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 dikalikan ini hasilnya negatif 6. Nah, ternyata sudah langsung kita dapatkan jawabannya adalah 0. Kemudian kita lanjutkan menghorner sisa yang ini. Berarti 3, 11, 5, dan negatif 3. Nah, kita coba untuk menghornernya dengan angka negatif 1. Nah, karena kita bisa saja menebak-nebak berapa angkanya. Nah, ini 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Ini hasilnya 8. Kalau kita tambahkan, kemudian dikalikan lagi negatif 8. Kita tambahkan hasilnya negatif 3. Dikali lagi hasilnya adalah 3. Ditambahkan hasilnya 0. Nah, sekarang tinggal 3 buah sisanya. Berarti ini pangkat 2. 3x kuadrat ditambah dengan 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini dikali hasilnya adalah negatif 9. Dan ditambah hasilnya adalah 8. Nah, dari mana dapat negatif 9? Dari 3 dikali negatif 3. Nah, apakah dua angka tersebut? Kalau kita lihat itu adalah 9 dan negatif 1. 9 dan negatif 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 3x ditambah 9 dan juga 3x dikurang 1 sama dengan 0. Jangan lupa untuk dibagi 3. Nah, ini kalau dibagi 3 hasilnya adalah x ditambah 3 dan juga 3x dikurang 1. Nah, jangan lupa faktor sebelumnya. Faktor sebelumnya karena ini x sama dengan 1, berarti jadinya x ditambah 1. Nah, kalau ini x sama dengan 2, berarti x-nya dikurang 2. Nah, jadi ini faktor-faktor sebelumnya jangan dilupakan. Berarti ini x dikurang 2, x ditambah 1, x ditambah 3, dan juga 3x dikurang 1. Ini adalah faktornya. Sedangkan akarnya adalah x sama dengan 2, x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan 1 per 3. Nah, jadi ini adalah akarnya. Lanjut ke soal nomor 3, tentukan faktor dan akar persamaan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, seperti sebelumnya kita cari prediksinya terlebih dahulu. Ini berarti faktor dari 6 per faktor dari 1. Nah, karena di sini koefisien pangkat tertingginya adalah 1. Faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, dan 3. Sedangkan faktor 1 hanya 1. Berarti prediksinya adalah 1, 6, 2, dan 3 dalam bentuk positif negatif. Nah, sekarang mari kita Horner seperti biasa. Ini angka 1 karena x pangkat 2 nya tidak ada, berarti 0. Kemudian negatif 7 dan 6. Nah, coba kita Horner dengan negatif 1. 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kita tambahkan hasilnya negatif 1. Dikali lagi hasilnya 1. Ditambahkan negatif 6. Dikali lagi 6. Hasil akhirnya adalah 12. Nah, karena ini bukan 0, berarti negatif 1 bukanlah akar. Nah, kita coba sekali lagi. 1, 0, negatif 7, 6 dengan 1. 1 dikali 1, 1. Kita tambahkan hasilnya 1. Dikali lagi hasilnya adalah 1. Ditambahkan negatif 6. Dikalikan negatif 6 dapatnya 0. Nah, karena ini sudah 3 buah, berarti langsung saja kita jadikan persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0.
Nah, kalau ini dengan mudah kita bisa tahu bahwa faktornya adalah X ditambah 3 dan X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jangan lupa dengan faktor yang satu lagi. Nah, karena ini X sama dengan 1, berarti faktornya adalah X dikurang 1. Nah, kita tambahkan X dikurang 1 di sini. Nah, berarti ini adalah faktornya dan akarnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3, X sama dengan 2. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 4. Diketahui 2X pangkat 3 dikurang 13X kuadrat ditambah 27X ditambah N memiliki X sama dengan 3/2 sebagai akarnya. Tentukan akar-akar lain dan nilai N. Nah, yang ini pertama kita bagusnya menggunakan Horner saja untuk mencari nilai N-nya. Berarti ini 2, negatif 13, 27, dan N itu akan kita Horner dengan 3/2. Ini kita turunkan 2, dikali hasilnya adalah 3, kalau ditambah negatif 10. Dikali lagi hasilnya negatif 15, kalau ditambah itu 12, dikali lagi hasilnya adalah 18. Berarti ini N ditambah 18 sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena dia adalah akar. Ataupun kalau akar itu hasilnya dari faktor. Nah, ingat kalau itu faktor, sisanya sama dengan 0. Jadi N-nya adalah negatif 18. Bagaimana dengan akar-akar yang lain? Berarti karena ini sisanya sudah diketahui segini, berarti akar-akar lainnya tergantung dengan sisa yang ini. Nah, karena ini sudah 3 buah, berarti sudah bisa langsung kita faktorkan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Ini jadinya adalah 2X kuadrat dikurang dengan 10X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah ini kita bagi 2, hasilnya X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini faktornya adalah X dikurang 3 dan X dikurang 2. Jadi, akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Sedangkan tadi nilai N-nya sama dengan negatif 18. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Ada beberapa latihan soal, sebanyak 5 buah soal yang bisa kamu gunakan untuk menguji kemampuanmu. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.